Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Esya Nugra Rahayu Kasim dengan NIM S1S12007. Nah, jadi di kesempatan kali ini saya akan coba membahas tugas mengenai JavaScript untuk memenuhi mata kuliah dari pemrograman dasar di semester genap ini. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai JavaScript, yaitu JavaScript event, kemudian JavaScript string, JavaScript number, dan juga JavaScript array. Nah, langsung saja yang pertama yaitu JavaScript event. Jadi, JavaScript event adalah hal yang terjadi pada elemen HTML. Jadi, ketika JavaScript digunakan di halaman HTML, JavaScript dapat bereaksi pada elemen HTML itu. Kemudian JavaScript event dapat ditulis di dalam elemen HTML dan ditulis menggunakan tanda kutip tunggal ataupun juga tanda kutip ganda. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini tanda kutip tunggal dan ini gambar yang kedua menunjukkan tanda kutip ganda. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini ketika kita klik ini, maka dia akan mengoutputkan atau menampilkan waktu yang sekarang, karena ini merupakan fungsi dari date ini. Jadi ketika kita mengklik ini, maka dia akan menampilkan waktu sekarang ya. Nah, kemudian selain dari event on click, ada beberapa event lagi. Yang pertama ada on change, yaitu elemen HTML telah diubah. Kemudian ada on mouse over, yaitu pengguna menggerakkan mouse di atas elemen HTML. Nah, jadi maksudnya ketika kursor ini berada di atas elemen HTML ini, maka dia akan mengoutputkan atau menampilkan fungsi dari date ini ya. Nah, kemudian ada event yaitu on mouse out ya, yaitu pengguna memindahkan mouse dari elemen HTML. Maksudnya ketika kursor ini telah meninggalkan elemen ini, maka dia akan menampilkan fungsi dari date ini ya, atau dia akan menampilkan waktu sekarang. Nah, kemudian ada on keydown, yaitu pengguna menekan tombol pada keyboard. Kemudian ada onload, yaitu browser telah selesai memuat halaman. Nah, kemudian kita lanjut ke JavaScript string. Nah, apa sih JavaScript string itu? Nah, jadi JavaScript string adalah 0 atau lebih karakter yang ditulis di dalam tanda kutip. Atau JavaScript string digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi teks. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada variabel let dengan nama teks, yaitu isinya John Doe, atau dapat menggunakan tanda kutip tunggal ataupun juga ganda ya. Nah, contohnya seperti ini, yaitu ada variabel jenisnya let, kemudian namanya char61, kemudian berisi Volvo XC60. Nah, ini merupakan double quote ya, karena dia menggunakan tanda petik 2. Kemudian ini single quote karena dia menggunakan tanda petik 1. Nah, kemudian selanjutnya yaitu stringlet. Nah, jadi stringlet ini berfungsi untuk menentukan panjang dari sebuah string dengan menggunakan properti length. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Di sini ada variabel jenis let, kemudian dengan nama teks. Nah, isinya ada variabel A, kemudian B sampai Z ya. Nah, jadi untuk menentukan jumlah sintak ini, maka kita tinggal tambahkan yaitu teks titik len, maka dia akan mengembalikan atau mengoutputkan jumlah dari isi ini ya, isi teks ini ya. Nah, jadi alfabet itu kan ada 26. Nah, di sini yang saya coba masukkan A sampai Z, maka dia akan mengembalikan 26. Nah, kemudian ada escape karakter. Nah, jadi escape karakter ini karena string harus ditulis dalam tanda kutip, JavaScript itu tidak dapat membaca sintaks di bawah ini.
Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini tidak bisa terbaca karena ini sudah menggunakan tanda petik 2, kemudian di sini ada lagi ya. Nah, jadi yang betul itu ini ya teman-teman. Penulisan yang betul itu seperti ini. Nah, di sini kita menambahkan backslash, yaitu kodenya seperti ini, maka dia akan menampilkan seperti ini. Itu disebut dengan single quote. Kemudian backslash petik 2 ini, maka dia akan menampilkan seperti itu, namanya itu double quote. Kemudian kalau seperti ini, maka dia akan menampilkan seperti ini ya. Nah, namanya itu backslash. Nah, ketika kita klik ini atau kita run-kan, maka dia akan mengoutputkan ini ya teman-teman. We are the so-called Viking from the north. Nah, jadi ini tulisan yang betulnya. Nah, kemudian selain dari kode ini tadi, ada juga beberapa kode dan fungsinya, yaitu ada backslash p, yaitu backslash, kemudian form fit, new line, character, horizontal tabulator, dan juga vertical tabulator. Nah, cara untuk memecah string kita dapat menggunakan penambahan string. Nah, contohnya seperti ini ya. Dokumen get lemon by ID, kemudian ini. Nah, di sini hello, terus ada tanda plus, kemudian dolly. Nah, seharusnya di sini dia bisa memecahkan. Maaf, maksud saya ini dia bisa memecahkan kalimat hello dan dolly ini dengan menambahkan tanda plus seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian ada string bisa menjadi objek. Nah, biasanya JavaScript string itu ditulis seperti sintaks di bawah ini ya. Nah, seperti ini. Let first name, kemudian John. Tetapi string juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, contohnya misalnya ini ada variabel dengan jenis let, kemudian diberi nama X, isinya John, kemudian let namanya Y, dan juga isinya new string John ya. Nah, jadi type of ini fungsinya untuk mengetahui jenis tipe data ya. Nah, jadi tipe data X itu yaitu string ya. Kemudian tipe data untuk Y yaitu objek. Kenapa objek? Karena dia ada kata new stringnya ya. Nih kata new. Seperti penjelasannya ini. Nah, kemudian ada lagi extracting string parts. Nah, jadi ada 3 metode untuk mengekstrak bagian string, yaitu slide start end, kemudian substring start end, kemudian substr start len. Nah, jadi yang pertama the slides method. Nah, jadi metode slides ini berfungsi untuk mengekstrak bagian dari string dan mengembalikan bagian yang diekstrak ke dalam string baru ya. Nah, metode ini mengambil 2 parameter, yaitu posisi awal dan juga posisi akhir. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini ada jenis variabel let, kemudian diberi nama str, isinya ada apple, banana, dan juga kiwi. Nah, jadi untuk menunjukkan ketika kita menginputkan 7 dan juga 13, maka dia akan mengoutputkan banana. Kenapa banana? Karena string ini dia memulai dari 0 ya, maka kita hitung dari A ini yaitu 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian 7. 7-nya itu angka B ya, yaitu B. Kenapa di sini? Ini kan jumlahnya ada 6, tetapi spasi itu merupakan bagian dari string juga ya, jadi kita hitung juga. Nah, kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13, maka dia akan mengoutputkan kata banana karena di sini sintaks dari 7 dan sampai 13 yaitu banana ya. Nah, kemudian the substring method. Nah, jadi substring method ini mirip dengan slice ya. Perbedaannya adalah
di substring method ini tidak dapat menerima indeks yang berupa negatif. Nah, kemudian ada the sub-str method. Nah, jadi di sub-str method ini mirip dengan slice ya. Perbedaannya adalah bahwa parameter kedua menentukan panjang bagian yang diekstraksi. Nah, contohnya di sini ada jenis variabel let, kemudian yang bernama str, ada isinya apple, banana, dan juga kiwi. Nah, maka di sini dia akan mengoutputkan atau mengembalikan kata banana ya. Karena seperti tadi sama dengan yang di slice tadi, bahwa 7 itu merupakan merupakan sintaks dari kata B ini. Kemudian ini di sub-str ini dia menghitung ya teman-teman, jadi 7 dan 6. Jadi dia menghitung dari sintaks 7 ini tadi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia akan mengoutputkan atau mengembalikan kata banana. Nah, kemudian selanjutnya ada replacing string content ya. Nah, jadi replace string content ini merupakan metode untuk menggantikan nilai tertentu dengan nilai lain dalam sebuah string ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada jenis variabel let dengan nama text, kemudian yang berisi please visit Microsoft ya. Nah, di sini ada juga ditambahkan new text, kemudian text replace yaitu Microsoft, nah with school. Gunanya dari text replace ini, maka dia akan menggantikan kata Microsoft ini nanti menjadi with school. Nah, ketika kita runkan ini, maka tampilannya akan seperti ini ya. Jadi please visit with school atau with school. Nah, jadi dia akan mengganti Microsoft ini. Jadi metode ini tidak mengubah sebuah string, tetapi dia mengembalikan string baru ya. Nah, jadi Microsoft ini dia akan mereply kata with school ini. Kemudian yang selanjutnya yaitu converting to upper and lower case ya. Nah, di sini converting to upper and lower case untuk mengubah sebuah string menjadi huruf besar dengan menuliskan to uppercase. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, di mana di sini ada jenis variabel let, kemudian dengan nama text 1 yaitu hello world. Kemudian kita tambahkan to uppercase ya seperti ini. Maka ketika kita jalankan, dia akan mengoutputkan kata hello world-nya ini yaitu dengan huruf kapital semua. Nah, karena mengapa seperti itu? Karena kita telah menambahkan ini ya, to uppercase, karena fungsi dari to uppercase ini mengubah sebuah string menjadi huruf besar ya atau huruf kapital. Nah, kemudian dan untuk mengubah string menjadi huruf kecil, maka kita gunakan to lowercase ya teman-teman. Nah, contohnya di sini ada jenis variabel let, kemudian dengan nama text 1 yaitu hello world, kemudian kita tambahkan lagi to lowercase. Nah, ini maka ketika kita runkan atau kita jalankan, maka dia akan mengoutputkan hello world ini. Nah, dia akan menampilkan hello world dengan tulisan yaitu bukan kapital ya, karena kita menggunakan to lowercase ya teman-teman. Nah, jadi selanjutnya yaitu extracting string character ya. Nah, jadi ada 3 metode untuk mengekstrak karakter string. Yang pertama ada card add position, kemudian ada card code add position, dan juga property access ya. Nah, yang pertama yaitu the card add method. Nah, jadi di metode card add ini berfungsi untuk mengembalikan karakter pada indeks tertentu atau posisi dalam sebuah string ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, di sini ada jenis variabel yaitu let, kemudian dengan nama text yaitu hello world ya. Nah, jadi ketika tambahkan teks yaitu card add, maka dia akan mengoutputkan hi ya. Nah, kenapa? Karena kita di sini menambahkan atau
menginputkan teks car at 0 ya. Nah, karena string tadi itu bermula dari 0. Nah, jadi 0 ini adalah sintaks dari huruf H ini. Nah, selanjutnya the card kode add ya. Jadi di metode card kode add ini berfungsi untuk mengembalikan Unicode karakter pada indeks tertentu dalam sebuah string ya. Nah, jadi metode ini mengembalikan kode UTF-16 atau bilangan bulat antara 0 dan 65535. Nah, contohnya di sini ada variabel dengan jenis let dengan nama teks yang berisi hello world ya. Nah, kemudian ketika kita menginputkan 0 ini, nah karena 0 ini merupakan string atau sintak dari huruf H ini, maka ketika kita inputkan dia akan menampilkan return 72 ya. Nah, ini return 72 ini merupakan kode UTF dari huruf H ini ya. Nah, kemudian ada property access. Jadi property access ini memungkinkan akses properti menggunakan simbol siku seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi simbol siku pada string. Nah, jadi hampir sama dengan yang di card add tadi, cuman di property access ini dia menggunakan simbol siku ya. Jadi simbol siku seperti ini. Nah, jadi sini 0 ya, kita inputkan 0, maka returns-nya yaitu H. Dia kan H karena string dari 0 ini atau sintaks dari 0 ini yaitu huruf A ya teman-teman. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk di JavaScript string sort ya. Ada beberapa metode untuk mencari string ya teman-teman. Ada metode string index of, saya ulang maaf. Jadi ada beberapa metode untuk mencari string dengan cara string index of, kemudian string last index of, ada juga string starts with, dan juga string ends with ya. Langsung saja yang pertama itu string index of. Nah, jadi metode ini berfungsi untuk mengembalikan indeks atau posisi yang pertama terjadinya teks tentukan di dalam string ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada variabel dengan jenis let dengan nama str, kemudian yang berisi please locate where locate occurs ya. Nah, jadi ketika kita menambahkan str titik index of ini, kemudian kita inputkan kata locate ini, maka dia akan return 7. Kenapa 7? Karena kita menghitung dari 0 tadi ya teman-teman. Nah, jadi locate ini berada di 7 in tadi, sintaks yang 7. Nah, kemudian string let index of. Nah, jadi metode ini berfungsi untuk mengembalikan indeks dari terakhir terjadinya teks ditentukan dalam string. Nah, jadi berbeda dengan yang string index of in tadi, ini dia dari first ya. Tapi kalau yang let index of ini dia itu dari terakhir atau last ya teman-teman. Contohnya seperti ini, ada jenis variabel let str, kemudian please locate where locate occurs ya. Nah, kemudian ketika kita nambahkan str titik last index of yaitu dengan kata locate, nah maka dia akan dia akan mengoutputkan di 21 ya teman-teman. Dia akan mencari tuh atau menampilkan 21 ini karena nah kan ada 2 ini kata locate. Nah, ini yang first-nya, kemudian ini yang last-nya. Nah, berhubung dengan string last index ini yang dikembalikan yaitu indeks terakhir, maka dia akan mengoutputkan yang ini ya, yaitu 21. Nah, selanjutnya string start with. Nah, jadi metode ini berfungsi untuk mengembalikan nilai true jika nilai yang dicari berada di awal string. Nah, jadi contohnya seperti ini, yaitu jenis variabel let
dengan nama teks yaitu hello world, welcome to the universe ya. Kemudian ketika kita tambahkan atau menggunakan teks start with, kemudian kita inputkan kata hello. Nah, ketika kita jalankan maka dia akan menampilkan true karena kata hello ini berada di awal string ya teman-teman. Nah, kemudian string and switch. Nah, jadi di string and switch ini merupakan metode yang berfungsi untuk mengembalikan nilai true jika nilai yang dicari berada di akhir string. Jadi dia berbeda dengan string start with ya, di mana string start with tadi ini yaitu nilai yang dicari berada di awal, sedangkan yang di string end ini yaitu nilai yang dicari berada di akhir string. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, di sini check if ke string ends with do ya. Jadi kita diminta untuk melihat ini kata do ini dia merupakan true atau false ya. Nah, di sini ada jenis variabel var, kemudian text yang berisi John Doe. Kemudian ketika kita menggunakan text and which ini, kemudian kita inputkan kata do ini, maka dia akan true ya teman-teman, karena do ini berada di akhir string ini ya. Nah, kemudian kita masuk ke JavaScript number ya. Nah, jadi di JavaScript ini hanya memiliki satu jenis angka. Kemudian angka pada JavaScript dapat ditulis dengan bilangan bulat ataupun juga bilangan desimal. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Di mana di sini jenis variabel let dengan nama x, kemudian ini 3.14, maka dia a number with decimal. Maka ini adalah bilangan desimal ya. Kemudian di sini ada let, jenis variabel let dengan nama y yang berisi 3 ya. Maka ini a number without decimal. Nah, jadi ini merupakan bilangan bulat ya teman-teman. Nah, kemudian bilangan ekstra besar atau ekstra kecil dapat ditulis dengan notasi ilmiah atau eksponen ya. Contohnya seperti ini. Nah, jadi di sini jenis variabel let, kemudian dengan nama x yang berisi 1, 2, 3, E5. Nah, maka dia akan menampilkan begini ya, 1, 2, 3, kemudian E-nya ini kan eksponen 0, 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 karena eksponen 5 ya teman-teman. Kemudian di sini jenis variabel let namanya y, kemudian 1, 2, 3, E-5. Nah, karena di sini minus, maka dia berada di depan ini ya, depan koma ini. Di belakang koma ini ada 5 ya teman-teman. Maksud saya kalau minus ini maka dia berada di belakang koma. Jadi 5 ini angka, jadi jumlah yang 5 ini 0, 0, 1, 2, 3 itu posisinya di belakang koma karena di sini eksponennya minus ya. Nah, kemudian selanjutnya adding numbers and string ya. Nah, jadi JavaScript menggunakan operator plus untuk melakukan penambahan pada bilangan dan penggabungan pada string ya. Contohnya seperti ini. Jenis variabel let x sama dengan 10, kemudian ada y sama dengan 20. Nah, di sini jenis variabel setnya yaitu x tambah y, maka dia akan menampilkan 30 ya. Kemudian dia akan number, dia berupa nomor ya. Nah, kenapa 30? Karena nih 10 tambah 20 sama dengan 30 ya. Nah, kemudian jika kita menambahkan 2 string, maka hasilnya akan menjadi rangkaian string ya teman-teman. Contohnya seperti ini. Nah, jenis variabel let namanya x, kemudian di sini 10 ya. Ini kita tambahkan string tanda petik 2 ini. Kemudian y 20. Nah, di jenis variabel set x tambah y, maka dia tidak menghitung atau dia tidak menjumlahkan ya teman-teman, karena karena dia ada 2 string seperti ini, maka dia akan menggabungkannya itu 10 dan juga 20 ya. Jadi seperti ini ya teman-teman.
Nah, kemudian ada not a number atau none ya. Jadi not a number ini adalah kata khusus JavaScript yang menunjukkan bahwa suatu nomor bukan nomor resmi. Nah, melakukan operasi aritmatika dengan string non-numerik akan menghasilkan not a number, jadi bukan angka ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian di sini ada jenis variabel let dengan nama x, yaitu 100, kemudian ini ada apple ya. Nah, ini merupakan not a number ya teman-teman, karena di sini ada di sini bukan angka, ini apple ya, ini bukan angka. Namun jika string berisi nilai numerik, hasilnya akan berupa angka. Nah, jadi contohnya seperti ini. Jenis variabel let, kemudian namanya x, yaitu 100 ya. 100 nih tanda bagi yaitu 10. Nah, ini isinya angka ya, maka dia akan mengoutputkan ini 10 karena 100 bagi 10 yaitu 10. Berbeda ya dari ini ya teman-teman. Di sini dia akan menampilkan not a number karena ini bukan angka, tetapi kalau yang kedua ini dia angka, maka dia akan mengoperasikan ini tadi. Nah, selanjutnya kita dapat menggunakan fungsi JavaScript is not a number ya untuk mengetahui apakah nilai itu suatu variabel adalah angka. Jadi seperti tadi, sama saja seperti ini ya. Ini contohnya nih. Jadi jenis variabel let x yaitu 100, kemudian ini ada kata apple ya, maka dia itu not a number ya, karena because x ini bukan angka nih ya, karena dia kata huruf atau string dalam bentuk string seperti ini. Nah, kemudian kita harus berhati-hati untuk not a number ini, karena jika kita menggunakan not a number dalam operasi matematika hasilnya juga itu maka akan not a number. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jadi jenis variabel let namanya x, kemudian nih ada NaN ini ya. Nih, meskipun di Y dan Z-nya juga ini sudah merupakan bentuk aritmatika, tetapi ketika kita menambahkan atau menggunakan NaN ini atau not a number ini, maka dia akan menampilkan NaN atau not a number juga ya teman-teman. Hasilnya akan sama, yaitu NaN ya. Nah, kemudian selanjutnya numbers can be object. Nah, jadi biasanya angka pada JavaScript ditulis seperti sintaks di bawah ini ya. Let x dengan 1, 2, 3. Nah, kemudian tetapi angka juga dapat didefinisikan sebagai objek dengan kata kunci new. Nah, sama seperti tadi ya. Sini ada jenis variabel let nama y, kemudian ditambahkan kata new number. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ada jenis variabel flat dengan nama x yaitu 1, 2, 3, kemudian jenis variabel y yaitu new number 1, 2, 3. Nah, jadi sama seperti tadi type of, jadi ini untuk mengetahui jenis tipenya. Jadi jenis tipe data x yaitu number karena dia seperti ini, dan sedangkan jenis tipe data y itu merupakan objek karena dia menambahkan kata new ini ya, new number ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke JavaScript methods number. Nah, jadi the toString method ya, atau metode toString ini berfungsi mengembalikan angka sebagai string. Semua metode angka dapat digunakan pada semua jenis angka ya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, kemudian ini ketika kita menggunakan x titik toString ini seperti ini. 1, 2, 3 dia akan memulai nih variabel x, kemudian return 1, 2, 3 from literal ini ya, 1, 2, 3, kemudian ini 100 tambah 2, 3. Selanjutnya yaitu the two exponential method. Nah, jadi di metode two exponential ini berfungsi mengembalikan string
dengan angka yang dibulatkan dan ditulis menggunakan notasi eksponensial ya. Nah, di sini contohnya jenis variabel yang digunakan let x sama dengan 9.656. Nah, jika kita menggunakan x to eksponensial 2, maka dia akan mengembalikan seperti ini ya, 9.66 plus 0, karena di sini dia menggunakan notasi eksponensial 2 ya. Nah, jadi sini kita lihat ada penambahan plus 0. Nah, kemudian ketika kita menggunakan x titik to eksponensial 4, maka dia akan mengembalikan return 9.656 kemudian 0 eksponennya ditambah 0 ya. Nah, jadi sini 1 2 3 4 4 ini 5 6 7. Nah, jadi ini 9.656 ini kemudian kita tambahkan dengan ini ya, dengan cara menggunakan notasi eksponennya. Nah, kemudian jika kita menggunakan x titik to eksponensial 6, maka sama saja dia akan menampilkan 9.65600 plus 0 ya. Nah, jadi dia akan mengikuti jumlah eksponensial ini. Kemudian the two fixed method ya. Nah, jadi metode two fixed ini berfungsi mengembalikan string dengan angka ditulis dengan jumlah desimal yang ditentukan. Contohnya di sini jenis variabel let x sama dengan 9.656. Kemudian di sini ketika kita gunakan x divided 0, maka return-nya itu 10 ya. Nah, karena di belakang koma itu ketika desimal nolnya ya 10, diawal dengan 10 ya. Kemudian di sini ketika kita menggunakan x titik divided 2, maka dia itu 9,66 karena di sini 9,65 kemudian kita bulatkan saja menjadi 9,66. Nah, kemudian ketika kita menggunakan divided 4, maka returns-nya itu dia akan mengembalikan 9.6560 ya. Nah, kemudian ketika ketika kita menggunakan x titik divided 6, maka dia akan mengembalikan atau return 9.65600. Nah, jadi ini ditulis dengan jumlah desimal yang ditentukan ya teman-teman. Nah, selanjutnya the two precision method atau metode two precision ya. Nah, jadi metode two precision ini berfungsi untuk mengembalikan string dengan angka yang ditulis dengan panjang tertentu. Nah, jadi contohnya di sini jenis variabelnya let namanya x kemudian 9.656. Nah, jadi ketika kita menggunakan x titik to precision, nah di sini nggak ada ya. Jadi maka dia akan tetap sama. Kemudian ketika di sini kita inputkan 2, maka dia akan mengembalikan 9,7 saja. Dia akan membulatkan ya. Nah, jadi 9,6 ini jadi 9,7. Nah, kemudian ketika kita menggunakan x to precision kemudian kita yang inputkan 4, maka dia akan menulis 9.656 ya teman-teman. Nih ada 4. Kemudian ketika kita menggunakan x titik to precision menginputkan 6, maka dia akan mengembalikan 9.65600 ya. Nih 1 2 3 4 5 6. Kemudian selanjutnya converting variable to number ya. Jadi ada 3 metode JavaScript yang dapat digunakan untuk mengubah variabel menjadi angka. Nah, yang pertama itu the number method, kemudian the parseInt method, dan yang ketiga itu the parsefloat method. Nah, jadi langsung saja yang pertama, the number method.
Jadi the number method ini atau metode number ini dapat digunakan untuk mengonversi variabel JavaScript menjadi angka ya. Nah, jadi ini number true, kemudian return 1, atau dia kembalikan 1, kemudian number false, return 0 ya. Nah, di sini seperti ini. Nah, number 10 dia akan mengembalikan 10, kemudian di sini juga 10 dia akan mengembalikan 10 sama semua ya. Nah, kemudian ini untuk number 10.33 maka dia akan tetap mengembalikan 10.33 ya. Nah, kemudian the number ini 10,33. Jadi di sini returns not a number ya teman-teman, karena seharusnya tuh tanda koma ini dia tidak terbaca ya. Nih, harusnya dia menggunakan kali. Nah, kemudian number 1033 ini juga tidak ya. Nah, karena dia spasi. Nah, kemudian untuk number John ini dia juga returns-nya atau dia akan mengoutputkan not a number karena di sini bukan angka. Next, selanjutnya kita melangkah ke the parseIn method ya, atau metode parseIn. Nah, jadi metode parseIn ini berfungsi untuk mengubah nilai string menjadi number. Nah, jadi nih parseIn -10 ya, dia akan mengembalikan -10. Kemudian begitu juga dengan -10.33. Nah, -10, 10. Kemudian di sini jadi ini yang dia tangkap pertama itu yang pertama ya teman-teman nih. Nah, di sini 10 years ya, maka dia akan mengembalikan atau mengoutputkan nanti 10 juga. Kemudian di sini di parseIn year 10, kenapa dia returns-nya atau dia outputkan ataupun dia mengembalikan not a number, karena ini dia menangkap yang pertama itu variabel bukan angka ya teman-teman. Selanjutnya the parseFloat method ya. Nah, jadi metode parseFloat ini berfungsi mengembalikan nilai string menjadi angka desimal. Nah, contohnya di sini parseFloat 10 return atau dia kembalikan 10, kemudian parseFloat 10 kali 33 dia akan menampilkan hal yang sama. Kemudian di sini juga parseFloat 10, 20 dan 30 dia akan mengembalikan 10, dan ini juga 10 ya. Nih, dan di parseFloat year 10 ini dia returns not number karena dia menangkap variabel ya teman-teman. Yang pertama kali ditangkap itu variabel, jadi dia not number. Nah, selanjutnya kita melangkah ke array. Nah, jadi apa sih array itu? Jadi array adalah variabel khusus yang dapat menampung lebih dari satu nilai pada satu waktu. Nah, jadi array JavaScript digunakan untuk menyimpan beberapa nilai dalam satu variabel. Nah, jadi cara membuat array itu, cara termudahnya dengan menggunakan literal array. Nah, jadi sintaksnya seperti ini, const array, m, kemudian tanda siku item 1, item 2, dan item seterusnya. Jangan lupa tutup tanda siku ini, kemudian titik koma ya. Nah, contohnya seperti ini. Kemudian namanya cars, di dalamnya itu isinya ada SAAB, kemudian ada Volvo dan juga BMW. Nah, ketika kita runkan atau tampilkan, maka tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian access the elements of an array. Nah, jadi untuk mengakses elemen array dengan mengacu pada nomor indeks ya. Nah, indeks array itu dimulai dari angka 0. Nah, di sini kita wiki variabel jenis const dengan nama cars, kemudian isinya ada SAAB, Volvo dan juga BMW. Nah, ketika kita tambahkan ini ya cars 0, maka dia akan menampilkan nih SAAB karena dia dimulai dari angka 0. Kemudian ada access the full array ya teman-teman. Nah, jadi dengan JavaScript ini menampilkan seluruh isi data array mengacu pada nama array ya. Nah, seperti ini contohnya.
jenis variabel const dengan nama cars, kemudian isinya DSAB, Volvo dan juga BMW. Kemudian di sini dokumen get document by ID HTML, kemudian cars ya. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, jadi di dalam cars ini nih ya, dia akan teroutputkan atau dia sudah terbaca, dia tidak bisa diubah lagi ya teman-teman. Nah, kemudian kita melangkah ke JavaScript Array Iteration. Nah, jadi di metode iterasi array ini beroperasi pada setiap item array ya. Nah, jadi yang pertama ada array for each. Jadi metode for each ini memanggil fungsi atau dia fungsi callback sekali untuk setiap elemen array. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada jenis variabel const, numbernya 45, 4, 9, 16 dan juga 25 ya. Kemudian di sini ketika kita menggunakan numbers for each, nah di sini my function ya. Kemudian textingnya value plus BR ya teman-teman, maka dia akan seperti ini tampilannya ke bawah ini. Karena fungsi dari BR ini sama halnya dia kayak enter ya teman-teman, yaitu ke bawah. Next, nah jadi di array iteration ini perlu diperhatikan bahwa fungsi itu membutuhkan 3 argumen. Yang pertama value atau nilai, kemudian index, dan yang ketiga itu array itu sendiri. Nah, kemudian kita melangkah ke array filter. Nah, jadi di metode filter ini menciptakan sebuah array baru dengan value yang ditentukan. Nah, contoh di bawah ini, contoh ya nih, telah membuat array dengan menampilkan value lebih besar dari 18 ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada example dengan jenis variabel const my numbers, kemudian isinya 45, 49, 16 dan juga 25. Nah, jadi const over 18 ya. Nah, jadi di sini lebih besar dari 18. Jadi value-nya itu lebih besar dari 18. Maka ketika kita runkan, maka outputnya akan menampilkan 45 dan 25. Karena di dalam numbers tadi ini, const number ini nilainya yang besar dari 18 itu hanya 45 dan juga 25 ya. Kemudian selanjutnya ada array reduce. Jadi metode reduce ini berfungsi untuk menjumlahkan seluruh item dalam array. Nah, jadi di metode reduce ini juga tidak mengurangi array asli ya teman-teman. Nah, ini merupakan contoh untuk menjumlahkan semua angka di dalam array ini. Nah, di sini adalah contohnya, jenis variabelnya const number 45, 49, 16 dan juga 25 ya. Nah, jadi di sini kita menambahkan atau menggunakan numbers reduce ya. Nih. My function, kemudian return total plus value. Nah, kan kita menggunakan plus karena nanti kita akan menjumlahkan semua angka dalam array ini. Nah, jadi ketika kita runkan atau ketika kita jalankan, maka outputnya atau tampilannya seperti ini ya. The sum is 99. Jadi tampilan 99 karena 45 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 dan juga 25, yaitu hasil penjumlahannya 99 ya teman-teman. Kemudian pada tahun 2015 ini JavaScript memperkenalkan variabel baru yaitu const. Nah, contoh ini cara mendeklarasikan variabel const. Nah, jadi contohnya seperti ini. Variabel jenisnya const. Ini namanya cars, ada SAB, Volvo dan juga BMW ya. Nih. Kemudian cannot be recycled. Nah, jadi array yang dideklarasikan menggunakan const itu tidak dapat diubah ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada contohnya. Nah, kan tadi penulisannya seperti ini ya. Nah, ketika kita mengubah seperti ini, maka dia itu outputnya akan error ya teman-teman. Karena array yang kita deklarasikan menggunakan const itu tidak dapat diubah lagi. Nah, selanjutnya
ada assigned when declared. Nah, jadi variabel const pada JavaScript harus diberi nilai saat dideklarasikan ya. Nah, di sini maaf. Jadi variabel const pada JavaScript harus diberi nilai itu saat dideklarasikan. Artinya, array yang dideklarasikan dengan const itu harus diinisialisasi saat dideklarasikan. Nah, jadi saat kita deklarasikan itu kita harus inisialisasi terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian menggunakan quotes tanpa menginisialisasi nilai array akan terjadi kesalahan ya, atau dia akan error. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi const card. Nah, kemudian kita deklarasikan dulu seperti ini. Selanjutnya kita ke redeclaring arrays, yaitu mendeklarasikan ulang array dengan variabel var. Dengan variabel var itu diperbolehkan di mana saja ya dalam suatu program. Nah, contohnya seperti ini. Ini variabel var dengan nama cars, kemudian isinya ada Volvo dan juga BMW yang diterima ya. Alawat. Ini juga ya. Nih seperti ini, kemudian seperti ini juga boleh, karena ketika kita mendeklarasikan ulang array dengan variabel var itu diperbolehkan di mana saja dalam suatu program. Nah, jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Di sini saya menjelaskan sesuai dengan pemahaman saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.